Selamat siang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Margaret Andini. Saya di sini berposisi sebagai moderator dari penyelesaian kasus ini dan sebagai perantara dari negosiasi antara PT BCD dan customer, yaitu Pak Maman. Baik sebelum saya jelaskan lebih lanjut, silakan memperkenalkan diri dulu, mulai dari pihak Pak Maman. Perkenalkan, nama saya Maman dan saya sebagai customer dari PT BCD. Dan perkenalkan, ini pengacara saya. Baik, perkenalkan, nama saya Reza Rozalia SHMH dan saya sebagai pengacara dari Pak Maman yang mendampingi jalannya negosiasi ini. Baik, kalau begitu dari perwakilan PT BCD sendiri bisa memperkenalkan diri. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Anggana selaku perwakilan dari PT BCD dan saya hadir bersama pengacara saya. Perkenalkan, nama saya Dina Amanda SHMH dan saya sebagai pengacara atau kuasa hukum dari pihak PT BCD. Baik, jadi semuanya sudah memperkenalkan diri. Sekarang saya akan menjelaskan masalah yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Pada beberapa waktu lalu, PT BCD mengajukan ingin menjalankan negosiasi antara PT BCD dan customer-nya, yaitu Pak Maman. Dengan kasus pada tanggal 5 Februari tahun 2020 lalu, Pak Maman membeli 5 kontainer kepada PT BCD dengan harga sebesar 850 juta rupiah. Total harga yang harus Pak Maman bayar yaitu sebesar 4.250 juta rupiah. Lalu Pak Maman membayar DP terlebih dahulu dengan membayar sebesar 2.125 juta rupiah. PT BCD berjanji akan mengirimkan kelima kontainer tersebut pada tanggal 1 Juni 2020 dan setelahnya kontainer datang. Pak Maman harus melunasi sisa pembayarannya setelah kesepakatan ditandatangani. Pada bulan berikutnya, yaitu bulan Maret, muncul pandemi yang tidak diduga di Indonesia. PT BCD sudah mengabari kepada pihak Pak Maman kalau pengirimannya akan telat, karena di Pelabuhan Tanjung Priok mengalami PSBB yang membuat pengiriman suku cabang untuk merakit kontainernya tertunda. Lalu dari pihak Pak Maman ingin membatalkan secara sepihak dikarenakan sangat membutuhkan kontainer tersebut untuk kebutuhan bisnis yang baru. Lalu pihak dari PT BCD ingin menyelesaikan masalah ini dengan negosiasi kepada pihak Pak Maman. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Maman terlebih dahulu untuk menjelaskan masalah ini dari sisi Pak Maman. Terima kasih Bapak sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Memang benar, pada 5 Februari, saya membeli 5 buah kontainer dari PT BCD dengan uang muka atau DP sebesar 2.125 juta dan akan melunaskannya saat kontainer sampai. Tetapi, saya merasa PT BCD tidak akan menepati janjinya dengan mengirim tepat waktu. Jadi, saya memutuskan untuk membatalkan secepatnya, supaya saya tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan kontainer tersebut. Karena saya sangat membutuhkan truk tersebut untuk operasional bisnis saya yang baru merintis. Untuk selebihnya, saya akan menyerahkan ke pengacara saya supaya dapat melihat hal ini dari kacamata hukum. Oke, baik. Terima kasih, Pak Maman. Menurut pandangan hukum, kasus yang dilakukan PT BCD ini bisa termasuk kasus wan prestasi. Wan prestasi itu, saya bisa jelaskan, wan prestasi itu adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Sederhananya, wan prestasi itu adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut saya, PT BCD bisa digugat karena tidak memenuhi janjinya untuk mengirimkan pada tepat waktu dan diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan. Bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau tidak jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Sehingga unsur-unsur wan prestasi adalah adanya perjanjian oleh para pihak, dan yang kedua ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah
disepakati. Dan yang ketiga, sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Jadi, karena hal itu, klien saya bisa saja terkena rugi yang belum terhitung jumlahnya kalau pengiriman tunda-tunda. Makanya beliau bertindak untuk membatalkan kesepakatannya dengan jaminan uang muka kembali 100%. Untuk sekarang hanya ini yang klien saya inginkan. Terima kasih. Terima kasih pada pihak Pak Maman dan Ibu Reza. Baik, sekarang saya akan memberikan waktu untuk pihak PTBCD menjawab pertanyaan dan keinginan dari Pak Maman dan pengacara. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Maaf sebelumnya kepada pihak Pak Maman, kasus yang PTBCD lakukan menurut saya tidak termasuk kasus suan prestasi karena kesalahan atau ketidaktepatan yang kami lakukan bukan hanya sekedar kelalaian belaka, tetapi ada sebuah keadaan memaksa yang dapat menyebabkan kelalaian. Bapak Ibu di sini tahu pasti kan kita dalam keadaan PSBB dikarenakan COVID, otomatis untuk impor barang kita mengalami kesulitan. Untuk pandangan hukumnya saya akan serahkan ke pengacara saya. Baik, terima kasih Bu Gana. Benar, seperti apa yang klien saya bilang ya, kejadian ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kasus suan prestasi karena adanya force majeure atau keadaan memaksa. Dan seperti pada pasal 1244 KUH Perdata yang berbunyi debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa klien saya tidak termasuk kasus suan prestasi. Karena ada sesuatu hal yang dapat dibuktikan oleh klien saya bahwa beliau tidak disengaja atau memang lalai dalam melaksanakan perjanjian. Jadi, perjanjian ini tetap dilanjutkan sampai selesai, dan pihak Pak Maman tidak bisa memutuskan secara sepihak. Karena sudah berjanji untuk membeli kontainer, pembayaran uang muka di awal, dan melunaskannya pada saat barang dikirim. Jadi, kesimpulannya, klien saya ingin kesepakatan ini dilanjutkan sampai tuntas. Benar itu. Jadi tidak bisa membatalkan secara sepihak. Baik, sudah cukup ya jawaban dari pihak PTBCD. Selanjutnya akan ada sesi negosiasi, mulai dari PTBCD mau menegosiasikan apa untuk tetap berjalannya kesepakatan ini. Boleh saya diskusikan sebentar oleh pengacara saya? Baik, silakan. Saya akan memberikan waktu 5 menit untuk diskusi. Selagi PTBCD diskusi, Pak Maman mohon siapkan juga hal yang ingin dinegosiasikan untuk tetap berjalannya kesepakatan. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Kalau sudah, silakan ajukan negosiasinya dengan pihak Pak Maman. Baik, terima kasih Bu. Jadi begini, saya dan kuasa hukum saya ingin menawarkan kepada Pak Maman untuk memberikan kami waktu tambahan untuk pengiriman kontainernya. Iya, benar apa yang klien saya katakan. Kami ingin menawarkan untuk perpanjangan waktu untuk pengiriman. Karena keterlambatan ini murni karena adanya pandemi sehingga berlakunya PSBB, maka pengiriman tidak sesuai dengan tanggal yang tertera di perjanjian awal. Keterlambatan ini sama sekali tidak ada unsur kesengajaan dari pihak kami, dari pihak PTBCD. Jadi pihak kami ini berhak untuk meminta perpanjangan waktu untuk pengiriman kontainernya. Baik, bagaimana dari pihak Pak Maman untuk tanggapannya? Perpanjangan waktu gimana ya? Saya sangat butuh kontainer tersebut, Bu. Perjanjian awal saja sudah tidak ditepati. Jika saya diberi perpanjangan waktu dan PSBB masih berlanjut, apa bisa dipastikan akan dikirim sesuai waktu yang akan ditentukan nanti? Iya, begini ya. Sekarang ini memang masih dalam
masa pandemi dan masih berlakunya PSBB. Apa pihak Anda yakin akan menepati jika diberi perpanjangan waktu? Dan karena keterlambatan pengiriman ini, jika dihitung sebenarnya klien saya sudah mengalami kerugian loh. Seharusnya klien saya sudah mulai melakukan pengiriman bisnisnya dan sudah mendapatkan income. Tetapi karena keterlambatan ini yang klien saya dapatkan malah kerugian. Jika pihak kami memberi waktu tambahan, maka pihak kami yang semakin dirugikan dalam negosiasi ini. Iya, saya secara tegas menolak tawaran dari pihak PT BCD. Karena yang Bu Anggana dan lawyer tawarkan hanya menguntungkan pihak ibu dan saya semakin mendapat kerugian karena harus menunggu lagi. Baik, jadi jelas dari pihak Pak Maman dan kuasa hukum menolak yang pihak PT BCD tawarkan ya. Apakah dari pihak PT BCD masih ingin memberikan penawaran lagi? Begini saja Pak Maman, saya akan beri penawaran lain yang dapat menguntungkan pihak Bapak juga. Bagaimana jika nanti pelunasan kami berikan diskon 10% agar kerugian Bapak tidak terlalu besar? Bagaimana Pak Maman dan kuasa hukum tanggapannya? Jika hanya diberi diskon 10% untuk pelunasan, setelah saya perhitungan, kerugian saya tidak akan tercover hanya dari diskon yang Ibu berikan. Karena seharusnya saya sudah melakukan pengiriman dan mendapatkan pendapatan yang lebih dari diskon yang Ibu tawarkan. Iya benar, Bu. Kalau misalnya hanya potongan diskon 10% saja tidak menutupi kerugian klien saya ingin mengajukan penawaran lagi di sini. Saya dan kuasa hukum saya sudah berunding untuk mengajukan penawaran lagi. Bagaimana kalau pihak PT BCD meminjamkan kontainer untuk operasional bisnis saya selama masa PSBB, sampai kontainer yang sudah dijanjikan akan datang? Jadi, kalau saya dipinjamkan kontainer yang ada untuk operasional, kerugian yang saya alami dapat diminimalisir, dan dari pihak PT BCD pun tidak terlalu berat untuk meminjamkan kontainer. Bagaimana tanggapan dari pihak PT BCD? Gini, menurut saya kalau meminjamkan kontainer yang ada justru malah memberatkan di pihak kami. Karena kami harus mengecek kembali kondisi kontainer yang sudah lama diam di gudang kami. Otomatis justru malah kami yang akan mengeluarkan biaya untuk maintenance kontainernya. Iya benar, justru menurut saya itu tidak menghasilkan win-win solution. Malah pihak kami yang kesannya malah dirugikan sangat besar karena sudah tertunda pengiriman suku cadang, meminjamkan kontainer, dan memberi diskon 10% pula pada saat pelunasan kepada Pak Maman. Menurut pandangan saya sebagai kuasa hukum PT BCD, ini termaksud kesepakatan yang merugikan pihak kami. Begini saja, bagaimana kalau saya yang membiayai maintenance dari kontainer yang berada di gudang PT BCD? Jadi, pihak Anda hanya meminjamkan tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Jadi, jika saya hanya membiayai maintenance, saya tidak terlalu mengalami kerugian yang begitu besar. Kalau ada transportasi yang bisa menjadi operasional bisnis saya yang baru merintis. Baik, sudah sama-sama mengajukan negosiasi masing-masing. Sekarang saatnya menuju kesepakatan akhir. Saya akan memberi waktu 5 menit untuk merundingkan kesepakatan masing-masing. Selanjutnya saya akan memberi pihak PT BCD terlebih dahulu untuk menyampaikan kesepakatannya. Baik, setelah saya berunding dengan kuasa hukum saya, kami memutuskan untuk menerima tawaran yang pihak Pak Maman tawarkan. Tapi dengan pengecualian yang akan disampaikan oleh kuasa hukum saya. Baik, jadi begini ya, kami menerima yang pihak Bapak tawarkan untuk meminjamkan kontainer untuk operasional sementara. Tetapi mengenai diskon yang kami ingin berikan untuk pelunasan, kami potong menjadi 5%, agar kami juga tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Dan untuk kontainer yang akan pihak kami pinjamkan,
Kami meminta Pak Maman untuk bertanggung jawab penuh selama kontainer tersebut kami pinjamkan. Dan saya meminta waktu yang belum dapat ditentukan untuk mengirimkan kontainer selama Pelabuhan Tanjung Priuk ditutup. Kalau sudah dibuka, kami janji akan mengabari Pak Maman atau lawyer dan langsung mengirimkan kontainer tersebut. Baik, dari pihak Pak Maman bagaimana tanggapan dan kesepakatannya? Kalau begitu, saya setuju dengan kesepakatan yang pihak BTBCD tawarkan. Saya meminta untuk tetap dipercepat semaksimal mungkin untuk pengiriman kontainer yang saya pesan. Dan untuk kontainer yang Ibu pinjamkan, saya jamin akan bertanggung jawab penuh. Selanjutnya akan saya sampaikan kepada penguasa hukum saya. Oke, selanjutnya saya ingin menyampaikan masalah peminjaman kontainer untuk sementara waktu. Di sini saya harap pihak PT BCD dapat mengirimkan kontainer sesuai tanggal awal perjanjian. Untuk itu kami meminta untuk menandatangani surat perjanjian. Jika pada tanggal tersebut pihak PT BCD tidak mengirimkan kontainer pinjaman sementara, maka kami akan secara tegas untuk mengajukan gugatan atas kasus uang prestasi ini. Baik, saya setuju kalau begitu. Dan saya terima kesepakatan tersebut. Mengenai surat perjanjian, saya akan berikan kepada kuasa hukum saya. Oke, mengenai surat perjanjian, agar saya yang membaca terlebih dahulu sebelum klien saya akan menandatanganinya nanti. Baik, saya akan memberikan waktu 5 menit untuk membacakan surat perjanjian. Oke, semua surat perjanjian sudah sesuai dan klien saya sudah menandatangani surat perjanjian tersebut. Maka kami menganggap sudah sepakat dan sudah memperoleh win-win solution dalam negosiasi ini. Oke, baik Bu. Kalau gitu kami tunggu kedatangan kontainer cadangannya pada tanggal yang tertera dalam surat perjanjian tersebut ya Bu. Baik, maka negosiasi ini sudah menghasilkan keputusan untuk membuat kesepakatan baru dan berdamai. Maka dari itu, negosiasi ini sudah selesai. Terima kasih kepada kedua belah pihak yang sudah menghadiri negosiasi ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Andini. Terima kasih Bu Andini. Terima kasih Bu Andini. Ya, terima kasih.